Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia dengan submaterinya. Yang pertama, keterkaitan sejarah geologi dengan flora dan fauna di Indonesia. Pola persebaran flora dan fauna bergantung pada kondisi lingkungannya. Pada umumnya, pola persebaran kehidupan flora dan fauna tidak terlepas dari faktor sejarah geologi, kepulauan, dan iklim di bumi yang terus-menerus mengalami perubahan. Setiap wilayah tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Mengapa setiap wilayah berbeda di muka bumi? Jawabannya adalah terletak pada sejarah geologi dan iklim di bumi yang terus-menerus berubah. Seperti kita ketahui, geologi Kepulauan Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia. Sejarah pembentukan Kepulauan Indonesia bermula sejak 200 juta tahun yang lalu. Saat itu dunia hanya terdapat dua benua raksasa, yaitu benua Laurasia di belahan bumi utara dan di benua Gondwana di belahan bumi selatan. Oke, sekitar 160 juta tahun yang lalu, pada akhir masa Jura terjadi pelebaran dasar laut sehingga fragmen Asia Tenggara termasuk Sumatera, semenanjung Malaysia, Myanmar, Kalimantan, dan Sulawesi Barat terdorong ke arah utara. Kemudian terpecah dari Australia dan Papua di ujung timur laut benua Gondwana. Oke, selanjutnya pada 70 juta tahun yang lalu, lempeng yang membawa Australia, Papua, Sulawesi Timur, Seram, Timur, dan Tanimbar terpecah dari lempeng Antartika yang berada di arah selatan dan bergerak menuju utara. Selanjutnya, pada masa 40 juta tahun yang lalu, fragmen Asia Tenggara telah mencapai Khatulistiwa. Indonesia Barat telah berada dalam posisi yang relatif sama dengan posisi saat ini, dan semenanjung Malaysia telah bersatu dengan benua Laurasia di bagian utara. Pada posisi ini diperkirakan fragmen tersebut mulai berfungsi sebagai batu loncatan efektif yang memungkinkan perpindahan dua arah antar biota benua Asia dan biota benua Australia, khususnya biota yang mampu melewati lautan pemisah. Selanjutnya, masih di 40 juta tahun yang lalu, lempeng Australia bertabrakan dengan lengkungan Banda. Selanjutnya mengalami proses subduksi atau subduction sehingga muncul dua jejaran pulau, yakni pulau vulkanik dan pulau dari lempeng benua yang terangkat. Kemudian, 15 juta tahun yang lalu, tabrakan kepingan Asia Tenggara dari benua Gondwana dan Asia pada masa ini, Sulawesi Timur yang membawa flora dan fauna dari Gondwana menabrak Sulawesi Barat yang dipengaruhi oleh Laurasia sehingga pulau tersebut menyerupai huruf K. Selain itu, selanjutnya pada masa Pleistosen, pulau-pulau di bagian barat garis Wallace dihubungkan oleh daratan sampai Asia, sehingga daerah-daerah ini memiliki satwa yang sama pada mamalia dan ikan air tawar. Dan Pulau Papua dan Kepulauan Aru sendiri di timur Malaysia memiliki kesamaan fauna dengan Australia. Oke, untuk menyimak proses geologi tersebut, kalian dapat menyaksikan video berikut ini.
Eurasia, lempengannya mengalami tumbukan atau subduction. Ini datanglah lempengan benua Gondwana, pecahannya yang menabrak lempeng Laurasia. Yang kemudian secara perlahan membentuk Pulau Sulawesi. Bisa kalian lihat di gambar video ini. Oke, ini sudah terbentuk posisi yang hampir sama seperti sekarang ini. Di sini kita lihat bahwa Pulau Sumatera hanya sedikit mengalami perubahan bentuk posisinya dan relatif sama dari awal semula. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna khas yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat di peta di sini bahwa keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia memiliki kekayaan yang sangat tinggi. Indonesia merupakan pertemuan dua wilayah biogeografi utama, yaitu Oriental dan Australia. Pemisahan fauna di Indonesia diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace yang memisahkan paparan Sunda yang terdiri atas Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera yang dipisahkan oleh Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Tipe flora dan fauna di Indonesia dibedakan atas tipe Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Lihat, ini Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Apabila dipisahkan menurut tipenya. Oke, selanjutnya sebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama kita akan membahas mengenai sebaran flora dunia. Yang pertama di daerah tropis. Daerah tropis sendiri terbagi atas yang pertama hutan tropis basah. Tipe vegetasi di daerah tropis meliputi hutan tropis basah, hutan tropis dengan irama musiman, lahan hutan berduri, sabana, padang rumput, semak kerdil, setengah gurun, gurun tropis dan subtropis, dan serta hutan mangrove. Yang pertama ada hutan tropis basah. Persebarannya di daerah lembah sungai Amazon sampai Karibia, Teluk Meksiko, Kolombia, dan Ekuador. Kemudian sepanjang Khatulistiwa di Afrika Tengah, Barat sampai Afrika Timur, dan Madagaskar, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, dan Kepulauan Fiji. Jenis tumbuhan penyusun hutan yang ada di daerah tropis ini adalah pohon-pohon hutan yang tinggi, terna, tumbuhan pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik pohon, saprofit, dan parasit. Yang kedua, yang termasuk dalam daerah tropis adalah hutan tropis. Ya, daerah ini sangat bergantung pada hujan musiman, keberadaan dan kondisi air menjadi faktor yang sangat dominan. Selanjutnya dibedakan atas hutan musim, hutan sabana, dan hutan berduri. Hutan musim terdiri atau terdapat pada daerah yang basah karena banyak musim hujan, tetapi memiliki musim kemarau yang panjang dan terdapat di daerah dengan iklim musim seperti di India, Myanmar, Cina, Indonesia, Australia Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selanjutnya lahan hutan berduri. Hutan ini memiliki vegetasi yang di daerah yang tahan terhadap udara kering atau xerophit, curah hujan yang rendah dengan musim kering yang panjang. Terletak di kawasan daerah kering seperti daerah Sudan, Laut Merah,
India Timur dan Tengah, Afrika Barat Daya, dan pedalaman Australia. Selanjutnya ada sabana, yang mana daerah sabana ini dibedakan atas sabana murni dan sabana campuran, tersebar di daerah tropika dan subtropika, yakni Amerika Selatan, Tengah, Asia, dan gurun Australia. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini terdapat di daerah tropis sampai subtropis, tersebar di daerah Australia, Hongaria, Rusia Selatan, Amerika Utara, dan Selatan. Selanjutnya ada semak kerdil setengah gurun, yang mana jenis tumbuhannya yaitu Acacia spp, yang mana memiliki sifat xerofit atau tahan terhadap udara kering, yang merupakan vegetasi peralihan dari padang sabana ke gurun. Ditemukan di daerah lereng bercadas atau berbatu pada lahan bergelombang dan daerah berpasir. Selanjutnya ada gurun tropis dan subtropis, yang mana terdapat di daerah tropis yang memiliki iklim yang sangat panas atau ekstrim, yakni gurun Sahara, Arab, Australia Tengah, yang mana jenis tumbuhannya adalah kaktus. Selanjutnya ada hutan mangrove, yang mana jenis tumbuhannya yang pertama ada Rhizopora dan Avicennia atau api-api, yang terdapat di pantai timur Sumatera di daerah kita dan utara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua, serta di daerah subtropik lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya ada daerah kutub dan daerah yang tinggi. Yang pertama ada daerah tundra. Tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub yang tumbuhannya didominasi oleh lumut dan ada sebagian rumput-rumputan yang berbunga kecil. Tundra sendiri terdapat di daerah yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Tundra terletak di dataran rendah daerah Arktik dan atau Liberia. Yang kedua ada padang semak kerdil, yang mana padang semak kerdil sendiri terdapat di lereng-lereng atau cekungan yang basah. Padang semak kerdil terdapat di danau daerah Arktik yang berupa rawa-rawa teki-tekian akuatik. Tipe Antartika daerah ini tidak berpohon. Vegetasinya khususnya yaitu jenis rumput vaskular, lumut kerak, lumut, dan alga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebaran fauna di dunia. Hewan selalu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Habitat yang dirasakan kurang sesuai akan ditinggalkan dan berusaha mencari tempat lain yang lebih sesuai dengan dirinya. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di muka bumi ke dalam beberapa kelompok atau kawasan utama, yaitu yang pertama ada Paleartik, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, Australia, dan Selandia Baru. Pertama-tama kita akan membahas yakni Paleartik. Paleartik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi region-region di kawasan benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub. Yang kedua ada Nearktik. Persebaran hewan tipe di daerah ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub. Fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik antara lain tikus berkantung yang hidup di wilayah gurun, bison, kambing gunung, salamander, muskok, dan karibau. Selanjutnya, untuk kawasan neotropik sendiri, hewan pada tipe ini persebarannya meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Hindia Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini antara lain ilama, armadillo, antelop, ikan piranha, kelelawar, vampir, dan kera hidung merah. Selanjutnya untuk daerah Etiopian, persebaran hewan tipe ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Hewannya antara lain seperti kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah, dan badak Afrika, serta burung unta, gorila, simpanse, dan lemur. Selanjutnya, untuk daerah oriental, tipe hewan oriental merupakan hewan-hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, dan siamang. Persebaran hewan tipe oriental banyak terdapat di India, Cina, Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.
Selanjutnya untuk daerah Australian, tipe hewan Australian memiliki ciri khas termasuk kelompok Marsupialia atau hewan berkantung seperti contohnya kanguru, koala, dan kuskus. Selain itu, terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakak tua. Hewan tipe ini terdapat di Pulau Papua, Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Selanjutnya yang terakhir ada jenis fauna Selandia Baru. Kawasan Selandia Baru memiliki tipe atau jenis fauna yang berbeda dan khas. Meskipun kawasan ini tidak terlalu jauh dari Australia sendiri, di Selandia Baru dapat ditemukan hewan kiwi dan sphenodon, yaitu jenis hewan amfibi purba. Kedua jenis hewan ini terdapat di Selandia Baru. Untuk gambarnya kalian dapat melihat di buku halaman 45. Oke, sekian penjelasan untuk materi kali ini. Untuk tugasnya sendiri, Bapak harap kalian dapat merangkum apa saja materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan dikumpulkan paling telat esok hari. Difoto, lalu dikirimkan ke WA Bapak. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.